Coba cek portofolio kalian sekarang. Udah siap belum ngadepin kiamat uang murah? Atau jangan-jangan ini malah jadi peluang wealth transfer paling gila buat generasi kita? Lupakan semua strategi yang kalian pakai di siklus market kemarin, karena hari ini kita bakal ngebedah riset makroekonomi paling krusial yang nentuin hidup matinya aset kalian. Gini ya, The Fed Put alias jaring pengaman dari bank sentral yang biasanya rajin banget ngelamatin market, itu udah resmi mati. Buat kalian yang selama ini keenakan cuan dari likuiditas uang gampang dan berharap suku bunga terus dipangkas, kalian wajib banget dengerin ini. April 2026 ini, kita lagi masuk ke transisi makroekonomi paling brutal. Ada perang institusional besar-besaran di dalam Federal Reserve. Dan hari ini, kita bakal bongkar data langsung dari meja Wall Street biar kalian gak salah langkah di fase super kritis ini. Bagian pertama, badai inflasi dan krisis minyak. Semuanya bermula dari supply shock sistemik yang meledak di Timur Tengah. 3,5%. Ya, inflasi PCE yang jadi metrik favoritnya The Fed tiba-tiba balik mendaki. Buat kita-kita yang pegang kripto atau saham, inflasi yang bandel kayak gini tuh bukan sekedar glitch sementara. Ini realitas geopolitik baru yang lagi nyedot likuiditas dari market. Kripto itu kan super sensitif ya sama likuiditas. Dan inflasi yang nolak turun ke 2% ini jelas banget lagi matiin keran uang gampang. Terus pertanyaannya, kenapa inflasinya bisa sebandel ini? Jawabannya ada di angka $116 per barrel untuk harga puncak Brent crude. Operasi militer dan blokade ekstrim di Selat Hormuz itu benar-benar ngelumpuhin urat nadi energi dunia. Angka $116 ini ujung-ujungnya kerasa kayak pajak tak kasat mata yang langsung merampas daya beli kita sehari-hari. Dan domino efeknya gila banget. Defisit pasokan itu sampai nyentuh 20 juta barel per hari. Ini rekor gangguan suplai terbesar dalam sejarah loh. Akibatnya apa? Harga bensin eceran di Amerika meroket ke $4.30 per galon, ngebakar habis sisa uang di dompet retail. Nah, gara-gara krisis energi inilah, narasi potong suku bunga di tahun 2026 resmi tamat, dan The Fed terpaksa nahan suku bunga di level tertingginya, yaitu di kisaran 3,5–3,75%. Masuk ke bagian kedua, drama Jerome Powell melawan pemerintah Amerika Serikat. Di balik layar, ada friksi politik level dewa di Washington. Semuanya kejadian cepet banget. Akhir Februari, blokade Hormuz dimulai. Terus tanggal 24 April, secara mengejutkan Departemen Kehakiman batalin tuntutan investigasi ke Powell. Selang 5 hari, tanggal 29 April, The Fed resmi nahan suku bunga. Puncaknya, pertengahan Mei, Powell ngumumin mundur dari kursi ketua The Fed. Bayangin aja runtutan kekacauan ini. Saking panasnya, Menteri Keuangan Scott Bessent sampai nyebut ini sebagai pelanggaran norma absolut institusi Federal Reserve. Kenapa bisa gitu? Ternyata Powell ini pakai taktik bertahan yang super cerdik. Dia rela ngelepas kursi ketua, tapi secara permanen dia milih menetap di Dewan Gubernur. Tujuannya cuma satu, ngeblokir masuknya loyalis politik pemerintah yang ditakutin market bakal ngerusak independensi The Fed dan maksa potong suku bunga sembarangan demi agenda politik mereka. Bagian ketiga, rezim Kevin Warsh dan disinflasi AI. Powell mundur dan Kevin Warsh maju ambil alih kemudi. Nah, Warsh ini bawa semacam white paper moneter baru. Pergeseran metriknya ini krusial banget buat aset kita. Selama ini kita kan pakai core PCE di angka 3,2% yang benar-benar cerminin realitas kerasnya biaya logistik. Tapi Warsh, dia lebih milih pakai metrik trimmed mean inflation yang angkanya cuma 2,3%. Selisih ini yang bakal nentuin kemana dan seberapa besar likuiditas bakal ngalir ke aset beresiko kayak saham dan kripto ke depannya. Buat yang belum tahu, trimmed mean ini gampangnya adalah trik statistik yang ngebuang data lonjakan harga yang paling ekstrim. Masalahnya, ini tuh bisa jadi metrik buta yang nutupin dampak nyata dari krisis energi yang lagi kita alamin. Ditambah lagi dengan tesisnya Warsh soal AI yang katanya bakal ningkatin produktivitas gila-gilaan, dia bisa aja pakai ini sebagai alasan sah buat buru-buru mangkas suku bunga, seolah-olah masalah inflasi udah diberesin sama robot AI. Dampaknya, kita ngelihat rotasi whale yang brutal banget. S&P 500 langsung kebelah jadi dua kutub yang ekstrim. Di satu sisi, sektor infrastruktur AI dan energi domestik lagi terbang meroket karena dapat suntikan modal gede-gedean. Tapi di sisi lain, model bisnis software SaaS dan real estate komersial malah lagi hancur-hancuran, kesedot badai margin dan disrupsi. Oke, ini yang paling penting, bagian keempat, 3 taktik rotasi aset. Ini adalah playbook survival kalian. Berdasarkan riset institusional, ada 3 taktik ketat yang harus kalian lakuin sekarang. 1. Porsikan lebih gede ke energi domestik Amerika. 2.
masuk ke pasar uang durasi pendek. Dan 3, hindari total sektor properti. Yuk kita bedah. Taktik pertama, overweight, alias perbesar porsi di sektor energi dan minyak domestik Amerika. Waktu krisis suplai global lagi panas-panasnya, saham pengeboran hulu kayak Devon Energy atau Chevron itu benar-benar bisa jadi tameng anti-inflasi paling kuat buat kalian. Mau suku bunga setinggi apa juga mereka nggak peduli, soalnya mereka malah panen profit langsung dari krisis ini. Bisa dilihat nih perbandingannya. Pas margin perusahaan software lagi nyusut dan pergerakan S&P 500 cenderung stagnan, sektor energi malah lagi nyetak untung gede-gedean. Kenapa? Ya karena Amerika sekarang ini udah jadi pengekspor neto absolut. Perusahaan kayak ConocoPhillips itu untungnya tajam banget sampai bisa bagi-bagi dividen luar biasa, nyentuh $1.89 per lembar saham. Serius deh, ini rotasi modal yang nggak boleh kalian lewatin. Taktik kedua, optimalkan instrumen liquid berdurasi pendek, kayak T-bills. Di era di mana The Fed nahan suku bunga tanpa batas waktu yang jelas, jangan pernah deh ngunci uang cash kalian di obligasi durasi panjang. Valuasi obligasi panjang tuh bakal rontok. Nih ya, dengan yield 3,66% di US Treasury Bill yang tenornya 3 bulan, ini otomatis jadi safe haven dengan 0 risiko durasi. Parkirin aja sebagian peluru cash kalian di situ. Biarin uangnya kerja ngasilin bunga yang stabil, sambil kalian nyanteng nunggu momentum emas buat nyerok pas aset lain tiba-tiba kena flash crash gara-gara kurang likuiditas. Taktik ketiga, dan ini benar-benar aturan harga mati. Buang dan hindari mutlak portofolio real estate komersial dan juga saham properti atau REITs. Kalau kalian punya eksposur di sana, cabut sekarang juga. Alasannya simple banget. Dulu di tahun 2021, bunga KPR itu super murah, cuma sekitar 2-3% dan orang-orang pada ngunci tarif itu. Terus sekarang di 2026, bunga KPR nyangkut di 6,30%. Ini yang namanya fenomena lock-in effect parah. Logikanya, siapa juga yang mau pindah rumah dan nuker cicilan 3% mereka jadi 6%? Akibatnya transaksi properti lumpuh total dan probabilitas apresiasi asetnya benar-benar nyentuh 0%. Ini fix banget jebakan bearish terbesar tahun ini. Bagian kelima, kesimpulan. Mari kita rekap playbook investasi kalian di era higher for longer ini. Intisarinya gini, era the Fed puts dan uang gampang udah resmi bubar. Likuiditas pasar sekarang super ketat. Masuknya rezim Kevin Warsh bawa narasi disinflasi AI dan ganti cara ngukur inflasi. Nah, di tengah chaos supply ini, eksekusi kalian harus super disiplin. Pindahin modal ke sektor energi buat tameng, pegang cash di T-bills durasi pendek, dan jauhin sejauh-jauhnya investasi properti. Nah, abis ngelihat manuver well yang ngebelah market jadi 2 tadi, pertanyaan saya buat kalian. Di tengah transisi makro yang brutal ini, kalian ada di kubu mana? Apa kalian milih masuk ke tim AI accumulation yang berani naruh chip di produktivitas masa depan? Atau kalian milih gabung tim energy hold yang main aman dan nikmatin guyuran dividen raksasa hari ini? Coba drop strategi kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng di bawah. Pastiin aset kalian aman, tetap rasional, baca data makro, dan sampai ketemu di bedah riset berikutnya.